terlepas dari ayat-ayat ayatul mawaddah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, ayat yang tegas-tegas memerintahkan untuk mencintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun ayatut tathhir, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira, penggalan ayat ke-33 surat Al-Ahzab yang menegaskan kesucian ahlul bait, maupun ayatul mubahala, dan puluhan bahkan ratusan ayat yang berbicara tentang keagungan ahlul bait alaihim afdhalus salati wassalam. Terlepas dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, kita menyaksikan riwayat-riwayat yang telah beliau sabdakan menjelaskan tentang keagungan Al-Husain alaihi salam. Dan ini sekali lagi ketika Rasulullah menjelaskan, penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak semata ingin menjelaskan tentang keagungan Al-Husain, namun apa yang beliau lakukan adalah bagian inti dari tanggung jawab kerasulan beliau. Karena beliau tidak sedang memperkenalkan sosok manusia biasa, namun beliau sedang memperkenalkan sosok manusia istimewa yang dipilih oleh Allah untuk melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sedang memperkenalkan kepada kita ketika menjelaskan tentang keagungan Al-Husain, sedang memperkenalkan kepada kita pemimpin umat sepeninggal beliau, pemimpin kaum muslimin yang akan mengawal agama sepeninggal beliau. Ketika Rasulullah memperkenalkan Al-Husain, Rasulullah sedang memperkenalkan kepada kita sosok pribadi agung yang akan mengabadikan agama ini ketika menghadapi ancaman untuk dimusnahkan agama ini, untuk dikubur agar tidak bisa dinikmati oleh generasi demi generasi. Al-Husain yang akan berdiri tegak menghentikan semua upaya, semua usaha jahat untuk mengubur Islam. Sehingga ketika Rasulullah memperkenalkan Al-Husain, pada dasarnya beliau sedang memperkenalkan jaminan keabadian, jaminan keselamatan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu riwayat-riwayat yang berbicara tentang Al-Husain selalu menitik beratkan kepada beberapa poin penting. Poin-poin yang akan memperkenalkan kepada kita tentang hakikat risalah. Saya akan bacakan beberapa kutipan riwayat dengan memberikan keterangan-keterangan ringkas tentangnya agar kita bisa menyampaikan banyak riwayat yang berbicara tentang Al-Husain alaihi salam tanpa harus ada pendalaman dan berhenti mengupas lebih jauh. Pertama, riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Al-Husain tentu bersama abangnya adalah Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, tuan, pemimpin para pemuda penghuni surga. Riwayat-riwayat yang telah diabadikan, tentu riwayat-riwayat yang ingin saya bawakan adalah riwayat-riwayat yang telah disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya, Al-Baihaqi dalam sunannya, At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat dan Mu'jam Al-Kabir, Ibn Majah dalam sunannya, Jalaluddin As-Sayuti dalam Al-Jami'us Shaghir, dan belasan ulama yang lain menyebutkan dan meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah penghulu pemuda penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperkenalkan kepada kita bahwa surga adalah tempat bagi kaum mukminin dan orang-orang yang dipersilahkan oleh Allah untuk memasuki surga, betapapun usianya telah tua, dia akan kembali muda. Dan tuan serta pemimpin penghuni surga adalah Al-Hasan dan Al-Husain.
tentunya beliau adalah pemimpin penghuni surga secara keseluruhan. Karena di surga tidak ada orang tua. Karena dalam salah satu canda Rasulullah, ada seorang perempuan tua menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta dari beliau agar mendoakan dia masuk surga. Ya Rasulullah, doakan agar aku juga menjadi salah satu dari penghuni surga. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di surga tidak ada orang tua kayak kamu. Tentu menangis perempuan itu, mengatakan saya tidak punya harapan untuk masuk surga. Spontan menangis di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghibur, tidak ada orang tua memang di surga. Kamu yang sekarang usia tua ini kelak ketika masuk surga akan menjadi usia gadis lagi, masih muda. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan menjelaskan kepada kita bahwa semua kita yang ditakdirkan masuk surga akan kembali menjadi usia muda. Sehingga Al-Hasan dan Al-Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah adalah ingin mengatakan bahwa pemimpin penghuni surga semuanya, bukan cuma umat Islam, tapi penghuni surga dari umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuannya, pemimpinnya adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Bahwa ini salah satu dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, bukan dari kehendak beliau, bukan dari kemauan beliau untuk menjelaskan ini, dan tidak sekedar pujian untuk cucu beliau, namun beliau sedang ingin menyampaikan misi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini termasuk bagian inti dari agama Rasulullah, termasuk bagian inti dari risalah Rasulullah, termasuk kunci keabadian risalah Rasulullah. Beliau harus memperkenalkan siapa itu Al-Husain, agar orang menjadi jelas ketika dia harus berpihak kepada siapa. Ketika dia harus berseberangan dan berhadap-hadapan, agar jelas bagi mereka, mereka sedang berseberangan dan berhadap-hadapan dengan siapa. Agar semuanya menjadi jelas, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah, agar yang celaka di atas bukti yang nyata. Tidak ada kekurangan dari Allah, tidak ada keteledoran dari Rasulullah untuk menyampaikan bukti-bukti. Dan barang siapa yang hidup bahagia, hidup bersama kebenaran juga dalam keadaan jelas, tidak ada kesamaran apapun. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain, Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, ini adalah pesan Allah untuk disampaikan. Dan ketika ini pesan Allah, tentu ini sesuatu yang besar artinya bagi kita. Tidak ada tambahan kemegahan apapun bagi Al-Hasan dan Al-Husain. Baik kita kaum muslimin mengenal beliau sebagai Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, atau kita tidak mengakuinya, tidak mengurangi sedikit pun dari keagungan Al-Husain. Namun itu untuk kita, kepentingannya, keperluannya untuk kita. Kita yang butuh memahami posisi Al-Hasan dan Al-Husain sebagai Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Karenanya riwayat yang dalam sebagian jalur, karena riwayat ini disampaikan dengan beragam redaksi, ada yang panjang, ada yang pendek, dengan beragam jalur juga. Berbagai jalur telah meriwayatkan dari banyak sahabat Nabi yang mengesankan kepada kita, atau menyimpulkan bahwa sabda ini tidak sekali beliau sampaikan, namun berkali-kali beliau sampaikan. Dalam salah satu jalur riwayatnya ada yang berbunyi demikian: Inna malakan minal malaikati habata alayya walam yakun qad habata qabla dhalika wa basyarani. Perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya ada satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang turun menemui aku, dan malaikat itu belum pernah Allah tugaskan untuk turun ke bumi. Dan dia turun ke bumi untuk menemuiku dan mengabar gembirakan kepadaku. Apa berita gembira yang
malaikat tersebut diberi tugas oleh Allah agar segera menyampaikan kepada Rasulullah. Ada tugas khusus, malaikatnya pun khusus, yang tidak pernah Allah turunkan kepada siapapun dari anbiya Allah di muka bumi. Bahkan malaikat itu tidak pernah turun sekalipun ke bumi. Untuk tugas ini Allah bebankan kepada malaikat tersebut. Allah tugasi malaikat itu untuk mengabar gembirakan kepada Rasulullah. Wa basyarani bi anna ibnati Fatimata sayyidatu nisa'i ummati. Ini berita yang pertama. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan bahwa putriku Fatimah adalah pemimpin wanita umatku. Wa anna Hasanan wa Husainan sayyida syababi ahlil jannah. Dan Al-Hasan serta Al-Husain adalah pemimpin, penghulu, tuan para pemuda penghuni surga. Tentu orang kemudian bertanya, ayahnya di mana? Riwayat melanjutkan bahwa wa abuhuma khairun minhuma, dan ayah keduanya lebih baik, lebih utama, lebih istimewa di sisi Allah dibanding kedua putranya. Ini satu paket lengkap berita disampaikan oleh malaikat yang ditugasi secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Husain adalah penghulu, pemimpin para ahli surga, para penghuni surga Allah, tentu ini sesuatu yang sangat istimewa, sebuah kabar gembira yang harus kita dengar, yang harus kita imani, karena ini masuk dalam bagian akidah yang harus diimani. Bukan sekedar berita seperti layaknya berita koran. Ada berita bahwa fulan telah dilantik untuk menjadi bupati, fulan telah dilantik untuk menjadi komisaris PT tertentu, fulan telah diangkat untuk menjadi jabatan-jabatan tertentu yang tidak punya nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda. Menjelaskan tentang posisi bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah. Kita lanjutkan bahwa salah satu yang juga disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bahwa Al-Husain adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Husain adalah jasad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Husain adalah jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda yang sangat masyhur yang menggambarkan kepada kita bahwa Al-Husain adalah Rasulullah, Rasulullah adalah Al-Husain, dalam pengertian bahwa Al-Husain adalah bagian dari Rasulullah yang akan mengabadikan risalah Rasulullah, sebagaimana Rasulullah menjadi yang menyempurnakan Al-Husain. Kesempurnaan Al-Husain, keagungan Al-Husain, keistimewaan Al-Husain adalah dari keistimewaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda yang sangat masyhur berkata, Husainun minni wa ana min Husain. Husain dariku. Andai sabda ini berhenti pada Husainun minni, mungkin orang akan memaknai bahwa Husain adalah cucuku, Husain adalah bagian dariku karena dia adalah cucuku. Sekedar ingin menggambarkan hubungan biologis antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Husain sebagai cucunya. Namun ketika dilanjutkan wa ana min Husain, dan aku bagian dari Al-Husain, maka akan menutup kemungkinan pemaknaan bahwa sabda itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa Husain adalah penggalan dari raga Rasulullah. Namun hadis itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa Al-Husain adalah penggalan dari jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul adalah bagian dari
Al-Husain yang tidak terpisahkan. Orang yang ingin mengenal Rasulullah, kenali Al-Husain. Yang ingin mengenali keagungan Al-Husain, kenali keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Husain adalah pewaris keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain adalah pewaris keagungan para anbiya. Karena dalam ziarah waris pun kita baca Assalamu alayka ya warisa Adam safwatillah, hingga akhir Assalamu alayka ya warisa Muhammadin habibillah. Pewaris keagungan ayahnya, pewaris keagungan ibunya, pewaris keagungan para anbiya. Tentu ketika Rasulullah menyabdakan Husainun minni wa ana min Husain, kita perlu kembali untuk menganalisa hubungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Husain alaihi salam. Kecintaan Rasulullah kepada Al-Hasan dan Al-Husain sebagaimana kecintaan beliau kepada Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib alaihimussalam, kecintaan beliau kepada Al-Hasan dan kepada Al-Husain salawatullah wasalamuhu alaihima adalah kecintaan yang tidak semata lahir dari hubungan biologis karena beliau adalah kakek Al-Husain. Walaupun itu mungkin menjadi satu bagian kecil yang menumbuhkan kecintaan beliau kepada Al-Husain. Namun inti dari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Husain adalah karena Al-Husain putra ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Husain yang mewarisi keagungan Rasulullah, yang mewarisi keistimewaan Rasulullah, yang mewarisi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar itu, kecintaan suci beliau kepada Al-Husain, kecintaan yang tidak bisa dipisahkan. Kecintaan yang telah menyatu dengan tanggung jawab kerasulan beliau. Sabda-sabda Rasulullah yang menggambarkan kecintaan beliau kepada Al-Hasan dan Al-Husain tentu sangat banyak. Rasulullah mengatakan bahwa aku mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, maka cintailah mereka berdua. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, berarti dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, Allah akan mencintainya. Sabda-sabda yang mengarahkan kita agar mencintai Al-Husain alaihi salam. Atas dasar apa kita mencintai Al-Husain? Tentu banyak faktor yang menjadikan kita berkewajiban untuk mencintai Al-Husain alaihi salam. Pertama adalah karena Rasulullah mencintai beliau. Dan sebagai muslim, sebagai mukmin tentu harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Rasul cintai, kita harus cintai. Siapa yang Rasul benci, kita harus benci. Itu adalah konsekuensi dari meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu kita harus mencintai Al-Husain. Andai tidak ada keistimewaan lain selain kecintaan baginda Rasulullah kepada Al-Husain, itu sudah cukup alasan yang mewajibkan kita untuk mencintai Al-Husain alaihi salam. Lebih dari itu, ternyata Al-Husain alaihi salam juga punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah apa yang telah tadi kita sebutkan, bahwa beliau adalah Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Atas dasar apa kita tidak wajib mencintai penghuni surga, yang mana tidak mungkin akan menjadi penghuni surga kecuali orang mukmin? Kecintaan kepada mukmin adalah wajib. Lalu bagaimana dengan kecintaan terhadap Sayyidah Syababi Ahlil Jannah? Tentu itu menjadi kewajiban yang ganda dari kewajiban kecintaan kita kepada sekedar mukmin penghuni surga biasa. Kita menemukan juga Rasulullah merefleksikan kecintaan beliau
Dan kecintaan bukan semata karena hubungan biologis. Kecintaan karena Al-Husain adalah mewakili beliau dalam menjaga risalah Allah. Salah satu sabda yang sangat masyhur, dan itu adalah bagian dari doa ziarah Asyura yang kita baca. Silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Ini adalah bagian dari penggalan doa ziarah Asyura yang bisa kita temukan dalam puluhan riwayat. Rasulullah mengatakan di antaranya, ana silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Aku, kata Rasulullah, akan berdamai dengan orang yang berdamai dengan kalian. Dan aku akan berperang dengan orang yang memerangi kalian, Ahlul Bait, Ali, Fatimah, Hasan, dan Al-Husain. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan redaksi, ana harbun liman harabtum. Aku akan memerangi siapa yang kalian perangi, wahai Ahlul Bait. Dan aku silmun liman salamtum. Aku akan berdamai dengan orang yang kalian berdamai dengannya. Ini adalah ingin menggambarkan bahwa Ahlul Bait adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari risalah Allah Subhanahu wa taala, bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karenanya ketika Rasulullah bersabda tentang Al-Husain, Husainun minni wa ana min Husain, sabda serupa juga kita temukan beliau sabdakan untuk para imam suci Ahlul Bait. Rasulullah ketika memperkenalkan Ahlul Bait, di antaranya Rasulullah bersabda, innahum minni wa ana minhum. Sesungguhnya mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Sehingga kembali bahwa ketika kita ingin memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang Al-Husain, bahwa beliau adalah Husainun minni wa ana min Husain, kita harus fahami dari sisi bahwa Al-Husain adalah kelanjutan dari misi besar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Husain adalah umat tersendiri. Sebagaimana kita menemukan dalam salah satu ayat ketika memperkenalkan Nabi Allah Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim itu adalah satu umat. Orangnya memang satu, namun kualitasnya mewakili umat. Total umat, semua keistimewaan umat ada pada sosok pribadi Ibrahim alaihissalam. Sabda Rasulullah tentang Al-Husain, beliau mengatakan Husainun sibtun minal asbat. Husain adalah sibtun. Kata sibtun bukan bermaknakan cucu, tetapi sibtun adalah bermaknakan umat. Dalam kamus-kamus bahasa Arab disebutkan demikian. Karenanya lanjutan riwayatnya mengatakan wa ummatun minal umam. Husain itu adalah umat tersendiri. Betapapun beliau sendirian, namun pada dasarnya beliau telah mewakili total umat ini dalam keberagamaan mereka, dalam penjagaan mereka kepada agama. Al-Husain yang menjadi pemimpin mereka di dalam melestarikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara yang telah disabdakan oleh Rasulullah ketika memperkenalkan Al-Husain alaihissalam. Terkait dengan sabda-sabda yang menganjurkan kecintaan kepada Al-Husain alaihissalam, sekali lagi, perintah-perintah itu harus kita maknai. Ketika Rasul memerintahkan kita untuk mencintai Al-Husain, artinya Rasul meminta kita untuk mencintai kebenaran sejati. Rasulullah meminta kita akan lebur dengan kebenaran. Rasulullah meminta kita agar bersatu dengan kebenaran yang terwujud pada sosok Al-Husain. Karena semua pengorbanan tidak mungkin bisa kita berikan kecuali ketika ada motivasi yang namanya kecintaan. Riwayat-riwayat yang berbicara tentang kecintaan dan anjuran untuk mencintai Al-Husain alaihissalam sangat banyak. Di antaranya Rasul mempersaksikan kepada Allah, Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Ya Allah, aku benar-benar mencintai kedua cucuku ini.
Al-Hasan dan Al-Husain. Fa ahibbahuma. Oleh karena itu cintailah ya Allah keduanya. Tentu ketika Rasulullah memohon kepada Allah agar mencintai Al-Husain, jangan dimaknai bahwa sebelumnya Allah tidak mencintai Al-Husain, kemudian Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah mencintai Al-Husain. Tentu tidak demikian. Rasul ingin menggambarkan, ingin menjelaskan kepada kita. Rasul ingin menjelaskan kepada kita bahwa kecintaan beliau ini adalah bagian dari kecintaan Allah kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Dan dilanjutkan wa ahibba man yuhibbuhuma, dan cintai orang yang mencintai keduanya. Riwayat yang juga sangat masyhur, ada riwayat yang pernah disabdakan oleh Rasulullah kemudian disampaikan oleh salah seorang perawi, dan gara-gara menyampaikan riwayat itu dia mendapatkan sanksi dengan dihukum cambuk sebanyak 400 kali oleh seorang penguasa Bani Abbas yang bernama Al-Mutawakkil. Hadis yang sederhana beliau sabdakan, mungkin merasa sampaikan di majelis ini. Rasulullah bersabda tentang Al-Hasan dan Al-Husain, man ahabbahuma wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati fil jannah. Barang siapa yang mencintai kedua putraku ini, mencintai ayah keduanya, mencintai ibu keduanya, dia bersamaku di surga nanti. Sehingga tidak ada yang memisah antara mereka dengan Rasulullah kecuali cendela-cendela yang dari cendela itu mereka bisa menatap wajah-wajah suci Ahlul Bait di surga Allah. Sebuah maqam yang sangat luar biasa yang dicapai dengan kecintaan kepada Al-Husain alaihi salam. Kemudian kita lanjutkan bahwa dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memperkenalkan kepada kita bahwa Al-Husain adalah buah hati Rasulullah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah raihanatayya minad dunya, yang membungakan hatiku, yang membahagiakan aku. Bunga, ini buah hatiku yang sangat istimewa adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Sekali lagi, Rasulullah dengan menyabdakan yang demikian ingin menjelaskan kepada kita sebagaimana Al-Husain dan Al-Hasan memiliki kedudukan istimewa di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus menyiapkan tempat istimewa dalam hati kita untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Penuhi hati kita dengan kecintaan kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Kecintaan itu akan tumbuh subur dalam hati kita sehingga tidak ada lagi tempat bagi kecintaan kepada musuh-musuh Al-Husain. Tidak ada lagi tempat bagi kecintaan orang yang tidak menghargai Al-Husain. Tidak ada tempat bagi kecintaan terhadap orang-orang yang tidak mengenal Al-Husain dan mengabaikan, mengenang Al-Husain alaihi salam. Jiwa kita, hati kita benar-benar terpenuhi oleh Al-Husain dan semua yang berhubungan dengan Al-Husain alaihi salam. Tempat ini, yang namanya hati kita, akan luas ketika ada kecintaan kepada Al-Husain. Maka semua yang terkait dengan Al-Husain akan tercakup dan bisa masuk ke dalam hati kita. Kita cintai majlis tertentu karena majlis itu adalah majlis Al-Husain. Kita cintai seorang karena dia mencintai Al-Husain. Semua demi Al-Husain alaihi salam. Maka hati kita akan terbuka lebar bagi Al-Husain dan siapapun yang punya hubungan dengan Al-Husain alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah raihanatayya minad dunya. Kita lanjutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencium Al-Husain. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Husain masih kanak-kanak, ketika Al-Husain masih bayi, mengusap dengan lidah beliau liur Al-Husain yang menetes di janggut Al-Husain.
Dalam riwayat yang kebetulan sore tadi saya baca dari Sunan Turmudi bab keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain, ada sederetan riwayat yang sangat luar biasa. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam salah satu riwayat oleh salah seorang sahabat bahwa dia di suatu malam karena ada hajat tertentu harus menemui Rasulullah. Sahabat tersebut mengetuk rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah membuka pintu dan menemui orang itu di luar. Setelah selesai dia sampaikan apa yang dia ingin sampaikan kepada Rasulullah, dia menyaksikan ada kejanggalan pada tubuh Rasulullah. Ternyata di belakangnya kok kelihatan tebal. Maka orang tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, gerangan apa yang ada di punggung Anda?" Maka Rasulullah mengatakan, "Kedua cucuku sedang aku gendong di belakang dan beliau tutupi dengan selimut di malam hari." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan juga ketika Rasulullah sholat dan sujud kemudian lama tidak mengangkat kepalanya sehingga para sahabat mulai gelisah. Ada kejadian apa? Apakah Rasulullah sedang menerima wahyu sehingga sujudnya lebih panjang dari sholat-sholat sebelumnya? Setelah selesai salam, ada salah seorang sahabat yang memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Sujudmu tadi panjang sekali, tidak seperti biasanya." Apa kata Rasulullah? "Aku ketika sujud tadi, putraku Al-Husain menaiki punggungku dan aku tidak mau mengangkat kepala karena akan mengganggunya turun dengan terpaksa dari punggungku. Aku tetap sujud menanti sampai dia sendiri yang turun dari punggungku, baru aku angkat kepala untuk duduk dari sujudku." Sujud adalah bagian yang terpenting dari sholat. Sholat adalah bagian yang terpenting dari ibadah. Namun Rasulullah ingin mengatakan bahwa sholat sekalipun harus menghargai Al-Husain alaihi salam. Lalu apa arti sholat yang kita lakukan apabila kita tidak menghargai Al-Husain alaihi salam? Tidak ada artinya. Sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Al-Husain, tidak menghargai Al-Husain, sholat yang seperti itu, apa nilai sholat tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya, dalam sujudnya memuliakan cucu beliau Al-Husain alaihi salam. Ini adalah keterangan para ulama yang menceritakan tentang perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Husain alaihi salam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan tugas besar beliau untuk memperkenalkan Al-Husain kepada umat Islam. Karena ini adalah bagian dari risalah, sebagaimana memperkenalkan Ahlul Bait kepada umat adalah bagian dari risalah Allah. Bagian dari tugas besar Al-Quran adalah memperkenalkan para pemimpin sejati Islam yang akan mengawal. Ayat-ayat Al-Quran telah memperkenalkan kepada kita dua model pemimpin yang akan mengawal, yang akan memimpin, yang akan menguasai umat. Satu pemimpin yang direstui oleh Allah atas tunjukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengagendakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia, yang akan menegakkan keadilan di tengah-tengah umat manusia. Dan satu model kepemimpinan adalah pemimpin yang akan, apabila mereka memimpin, agenda mereka adalah fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ini agendanya a'immatud dhalal, para pemimpin yang tidak ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat ini. Kita bisa lihat di ayat setelah ayat 200 dari surat Al-Baqarah. Kita menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita melalui ayat tersebut bahwa mereka, apabila mereka berkata-kata, tu'jibuka qauluhum fil hayatid dunya. Ada orang-orang yang tu'jibuka qauluhum,
ucapan-ucapan mereka membuat takjub Rasulullah, karena indah ucapan-ucapan mereka terkait dengan agama, terkait kesiapan mereka berpegang teguh dengan agama, terkait kesiapan mereka untuk mengawal agama, terkait kesiapan mereka untuk memperjuangkan agama. Indah sekali kata-kata mereka. Wa minan nas, kata ayat Al-Quran, wa minan nas man yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Namun kenyataannya apa? Mereka adalah aladul khisam. Musuhmu yang paling keras adalah orang-orang itu. Mereka bukan orang-orang kafir, bukan. Wa minan nas man yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Tidak cukup mengobrol kampanye-kampanye yang menggiurkan, agenda-agenda yang besar untuk menjaga agama. Tidak cukup itu, mereka bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang mereka ucapkan itu benar-benar tulus dari hati mereka dan benar-benar akan mereka laksanakan. Namun apa lanjutan ayatnya? Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla. Apabila mereka telah berkuasa, mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan. Ini agendanya. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita para pemimpin dhalal dan telah menjelaskan juga kepada kita para pemimpin yang akan membawa petunjuk, pemimpin yang akan membawa keadilan untuk umat manusia. Karena menjelaskan keistimewaan Ahlul Bait adalah kelanjutan, adalah penjabaran dari penjelasan Al-Quran tentang para pemimpin yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat ini. Mudah-mudahan insya Allah dalam kesempatan-kesempatan lain kita akan urai lebih dalam ayat-ayat Al-Quran yang memperkenalkan kepada kita. Jangan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah berbicara tentang kepemimpinan pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ramalan, bukan tanabbu, yang bahasa Indonesia adalah ramalan. Al-Quran tidak meramal, namun Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa akan ada pemimpin sepeninggal Rasulullah seperti itu. Dan mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan manusia dari planet lain, bukan manusia dari abad yang jauh dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minan nas man yu'jibuk, membuat engkau wahai Nabi tertawa, membuat engkau takjub. Jadi mereka adalah orang-orang yang hidup di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun wa idza tawalla, agenda mereka tidak jauh dari agenda Fir'aun. Sementara ini adalah bagian dari tugas Al-Quran. Bagian dari tugas penting Al-Quran adalah memperkenalkan kepada umat manusia, inilah jalan kebenaran dan inilah para pemimpin yang mengawal jalan kebenaran. Inilah jalan kesesatan yang membawa kepada kehancuran dan inilah tokoh-tokohnya yang akan mengawal dan menjerumuskan umat manusia kepada jurang kehancuran. Ada ayat yang perlu kita berhenti untuk merenungkan bahwa salah satu tugas Allah menurunkan Al-Quran liyastabina sabilal mujrimin, agar menjadi jelas jalan orang-orang jahat. Tidak cukup menjelaskan keistimewaan Ahlul Bait sebagai pengawal jalan kebenaran, namun juga Al-Quran telah menjelaskan jalan orang-orang yang akan menjadi qutta' tariq, menjadi perampok jalan kebenaran. Dan kembali ketika Rasulullah menjelaskan tentang Al-Husain, sebenarnya sedang menjelaskan tugas beliau sebagai yang harus menjelaskan kepada umat tentang siapa pemimpin yang harus kita berbaris, bermakmum di belakangnya, di dalam mengambil agama, di dalam memahami agama, di dalam mempraktekkan agama, dan di dalam memperjuangkan agama. Dan pemimpin itulah yang akan mengawal kita menuju surga Allah. Dalam riwayat yang akan saya akhiri pertemuan ini dengan riwayat tersebut, ketika Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam, agar kita juga bisa menggambarkan betapa
perhatian Ali bin Abi Thalib kepada kita-kita ini. Kita-kita yang mungkin cuman punya secuil modal, yang andai tidak ada katrolan syafaat mereka, kita tidak akan berhak mendapatkan keistimewaan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika bersama Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa aku dan engkau bersama istrimu, putriku Fatimah, bersama Al-Husain dan bersama Al-Hasan dan Al-Husain akan bersama-sama melangkah masuk menuju surga Allah. Kita akan ditempatkan di surga yang sangat istimewa, kata Rasulullah. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Famuhibbuna, lalu pecinta kami wahai Rasulullah di mana tempatnya? Kata Rasulullah, pecinta kita juga masuk dalam rombongan ini bersama-sama menuju surga Allah. Ini yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.